Mungkin hampir seluruh dari kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, mungkin bagi kamu yang pertama kali melihat video ini, kamu bingung siapakah pemain yang nge-ankle break Jordan. Dia adalah Allen Iverson. Ya, rambut dan stylenya memang sedikit berbeda dari yang kamu kenal sekarang. Karena pada saat crossover ini terjadi, Allen Iverson masih di musim pertamanya di NBA. Namun cerita di balik crossover ini adalah suatu hal yang jarang diungkapkan yang ternyata juga tak kalah menarik. Akan kami bahas dalam episode ini, berjudul Ankle Break Iverson ke Jordan ternyata akibat karma. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Mari kita tilik lebih dalam sejarah kedua pemain ini. Michael Jordan tentu sudah kamu tahu, adalah pemain terbaik dalam sepanjang sejarah NBA. 6 kali juara, belasan All-Star dan All-NBA team, serta penghargaan lainnya. Sangat jarang melihat pemain yang sangat-sangat hebat bisa dipermalukan seperti ini. Mungkin ini hanyalah satu dari beberapa momen Michael Jordan dipermalukan di depan publik, yang mungkin bisa kita hitung jari. Mungkin tak usah terlalu banyak pembahasan tentang MJ karena kamu pasti sudah sering mendengarnya. Kita berpindah ke Allen Iverson. Sejak kecil, Iverson sangat mengidolakan Michael Jordan. Iverson yang masih di bangku sekolah dasar, bila ia punya waktu, ia selalu melihat Chicago Bulls dan Michael Jordan bermain. Ia tak pernah melewatkannya. Ia selalu menonton pertandingan Bulls di TV dari jarak yang sangat dekat. Bahkan ibunya sampai khawatir ia bisa buta karena itu. Ia juga mengakui saat ia masih kecil, ia adalah fans nomor 1 Michael Jordan. Tubuh besar, ternyata Iverson juga punya bakat basket yang layak untuk menjadi saingan Michael Jordan. Tidak hanya basket, namun ia juga hebat di olahraga football. Bahkan ia pernah memimpin tim basket sekaligus footballnya ke babak final kejuaraan saat di SMA. Namun, ia memutuskan untuk memilih bola basket sebagai jalan hidupnya. Setelah 2 musim bermain di Georgetown University, ia memutuskan untuk masuk ke NBA Draft 1996, dan ia didraft oleh Philadelphia Sixers di urutan pick nomor 1. Bahkan ia didraft lebih tinggi dari MJ yang didraft di urutan pick nomor 3 pada NBA Draft 1984. Iverson pun di game pertamanya di NBA melawan Milwaukee Bucks sudah langsung mencetak 30 poin. Di game keduanya pada 2 November 1996 adalah game yang pastinya sangat berkesan baginya. Ia pertama kali bertemu dengan Michael Jordan dan Chicago Bulls yang baru saja mendapatkan rekor 72-10, rekor terbaik menang kalah dalam sejarah NBA saat itu, serta menjadi juara di musim sebelumnya. Hal itu berbanding terbalik dengan tim Iverson, di mana Sixers di era Iverson masih rookie adalah tim yang buruk. Di titik ini, Iverson belum pernah sama sekali bertemu atau berbicara dengan MJ. Sebelum pertandingan antara kedua pemain ini dimulai, Iverson bahkan harus melihat MJ yang menerima cincin juara. Hal ini tentu sangat berkesan bagi Iverson. Bahkan Iverson saat itu melihat MJ yang berjalan dari locker room ke lapangan seperti sebuah malaikat yang bersinar. MJ tidak terlihat seperti manusia saat itu. Namun saat permainan dimulai, Iverson tentu harus tetap mencapai tujuannya, yaitu membuat timnya menang. Sayangnya, di game ini, Iverson justru ciut. Ia tidak sama dengan Iverson di game debutnya. Iverson hanya mencetak 15 poin dengan 5 turnovers. Berbanding jauh dengan MJ yang mencetak 27 poin. Dan Sixers pun hampir dibantai 30 poin. Mungkin game pertama ini disebabkan Iverson nervous bertemu idolanya. Tidak ada pertengkaran atau trash talk antara kedua pemain di game ini. Berlanjut ke pertandingan kedua antara kedua pemain ini pada 21 Desember 1996, kali ini Bulls bertandang ke markas Sixers. Di pertandingan kedua ini, Iverson sudah bisa menunjukkan taringnya. Ia mencetak 32 poin, lebih banyak 1 poin dari Michael Jordan. Namun sayang, Sixers masih harus kalah dari Bulls lagi. Masih sama dengan game sebelumnya, MJ dan Iverson tidak berbicara secara langsung satu sama lain. Namun di akhir pertandingan, MJ sempat ditanyai oleh reporter mengenai pendapatnya tentang Allen Iverson yang mencetak 32 poin namun juga 9 turnovers. Dan ya, layaknya pemain profesional, seperti biasa, MJ memberikan komplimen dan sedikit pujian kepada AI di interview itu. Bahkan ia menyebut Iverson sebagai salah satu pemain terlincah di NBA. Tidak ada trash talk atau ejekan sama sekali dari MJ di interview ini. MJ dan Iverson tidak bertanding lagi dalam waktu yang lumayan lama.
Ditambah lagi, MJ dan Iverson memang sama-sama guard. Namun karena tinggi mereka terpaut lumayan jauh, MJ jarang ditugaskan untuk menjaga Iverson. Di sela-sela ini, MJ dan Bulls lagi-lagi mendominasi NBA, hampir seperti musim sebelumnya. Di sisi lain, Iverson selalu membuat para fans bertepuk tangan dengan gaya permainannya yang menarik dan kehebatannya. Ia menjadi kandidat kuat Rookie of the Year musim ini. Dan akhirnya, mereka berdua pertama kali bertemu dan berbicara secara langsung pada acara All-Star 1997. Namun pertemuan pertama mereka kali ini bukan dengan cara yang diharapkan oleh Allen Iverson. Kala itu, Iverson sedang berpartisipasi dalam NBA Rookie Challenge, atau yang sekarang dikenal Rising Star Game. Dan MJ tentu sebagai pemain terbaik berpartisipasi dalam All-Star Game. Akhirnya, mereka berpapasan di lorong, dan saat mereka berdua melakukan eye contact, tiba-tiba MJ melontarkan kata-kata yang sangat mengejutkan. "What's up, you little bitch?" Dan Iverson pun sontak kaget. Ia sangat bingung di awal, dan akhirnya berusaha mencernanya dengan baik dan membalas, "Oke." Dan mereka pun berpisah. Di suatu interview, Iverson sempat berkata bahwa bila ia punya kesempatan untuk bermain melawan pemain terbaik di NBA, aku akan menunjukkan jurusku, dalam tanda kutip. Dan ya, tentu dengan kata-kata MJ tadi, Iverson menjadi sangat termotivasi untuk mewujudkan kata-katanya. Sebulan berlalu, akhirnya Iverson mendapat kesempatan ini. Ia bertemu lagi dengan MJ yang bertandang ke markas Sixers. Di malam ini, tentu Iverson melihat MJ seperti orang yang berbeda. Bukan sebagai idola lagi, namun sebagai musuh dengan dendam yang besar di baunya. MJ dan Iverson sama-sama on fire di game ini. Namun di awal, MJ sempat sedikit mempermalukan Iverson dengan ini saat fast break. Lalu pertandingan berlanjut, MJ pun jarang menjaga Iverson. Hingga tibalah possessions ini. Terdengar sedikit bahwa pelatih Bulls menyuruh MJ menjaga Iverson di possessions ini. Iverson pun sadar bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan kata-katanya untuk menunjukkan jurusnya. Dan sisanya adalah sejarah. Meskipun Sixers lagi-lagi kalah dari Bulls, namun Iverson finish dengan 37 poin, sedangkan MJ hanya 23 poin. Terpaut lumayan jauh. Iverson pun bercerita kalau di momen ini, ia bahkan tidak sadar bahwa hal ini akan menjadi booming. Ia hanya mengira itu adalah sebuah crossover biasa. Sampai suatu kali, ada seorang anak kecil yang menanyainya, "Hey, apakah kamu orang yang meng-crossover Michael Jordan?" Dan sejak pertanyaan itu, ia tahu bahwa hal yang ia lakukan sangatlah spektakuler. Dan setelah keduanya menjadi Hall of Famer sekarang, mereka menjadi teman baik. Bahkan MJ sempat mengundang Iverson ke kantornya di tim Hornets, dan Iverson menyatakan betapa ia menyukai dan mengidolakan MJ sejak kecil. Namun MJ bergurau dengan membalas, "Kamu bohong bila berkata kamu mengidolakanku. Kamu tak akan meng-crossoverku bila kau mengidolakanku." Fakta yang sedikit menyedihkan, ternyata seminggu sebelum momen ini terjadi, Iverson sempat bertemu dengan teman dekatnya, rapper terkenal The Notorious B.I.G. Ia bahkan memberinya signature shoes Reebok milik Iverson. Namun beberapa hari kemudian, tepatnya 3 hari sebelum crossover ini terjadi, The Notorious B.I.G. dinyatakan meninggal. Jadi secara tidak langsung, kematian teman dekatnya ini juga memotivasi Iverson untuk melakukan crossover ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.